Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan belajar berkaitan dengan materi neraca saldo. Pertama, kita akan lihat bagaimana kegunaan neraca saldo. Neraca saldo atau sering kita sebut sebagai trial balance merupakan daftar saldo-saldo akun yang ada di dalam buku besar. Penyusunan neraca saldo antara lain berguna untuk menunjukkan ringkasan akun-akun besar yang berguna sebagai informasi penyusunan laba rugi, perubahan modal maupun neraca. Yang kedua, melakukan pengujian keseimbangan jumlah debit dan kredit dalam buku besar dan ketepatan perhitungannya dalam pembukuan selama periode yang bersangkutan. Jika jumlah debit lebih besar dari jumlah kredit, maka saldo akunnya saldo debit. Dan jika jumlah debit lebih kecil dari jumlah kredit, maka saldo akunnya adalah saldo kredit. Nah, ini merupakan catatan penting dalam penyusunan neraca saldo. Kesamaan jumlah debit dan kredit dalam buku besar harus selalu diperiksa. Dan pada setiap akhir periode, hasil pemeriksaan saldo-saldo akun tersebut disusun dalam bentuk neraca saldo. Neraca saldo yang dibuat merupakan dasar penyusunan laporan keuangan. Namun informasi yang disajikan dalam neraca saldo memiliki keterbatasan dan kadang-kadang tidak menunjukkan data sebenarnya. Neraca saldo memiliki keterbatasan antara lain disebabkan beberapa hal berikut. 1. Neraca saldo hanya menunjukkan saldo-saldo akun yang sudah dicatat. Sedangkan pada akhir periode ada beberapa transaksi yang belum dicatat dan harus diakui. Sehingga dalam kondisi seperti ini, neraca saldo perlu disesuaikan terlebih dahulu agar dapat digunakan sebagai dasar penyusunan dalam laporan keuangan. Jumlah debit dan kredit di neraca saldo yang seharusnya sama tidak selalu menunjukkan kebenaran. Hal ini diantara lain disebabkan oleh beberapa kasus berikut ini. Salah satunya adalah suatu transaksi tidak dicatat sama sekali sehingga tidak mempengaruhi jumlah debit dan kredit. Poin B, mencatat transaksi dengan jumlah yang salah pada akun yang benar. Sedangkan yang ketiga adalah mencatat suatu transaksi lebih dari satu kali. Dan yang keempat adalah kesalahan pencatatan satu akun yang diimbangi dengan kesalahan akun yang lainnya. Nah, bagaimana kita menyerapkan neraca saldo? Nah, pertama kita lihat jika akun yang digunakan dalam bentuk T, maka setiap saldo akun tidak dapat diketahui untuk setiap saat karena harus dijumlahkan dulu jumlah debit dan kreditnya. Kemudian kita menghitung selisihnya. Selanjutnya baru kita mencatat dalam neraca saldo. Itu proses dalam menyiapkan neraca saldo yang berbentuk akun T. Adapun jika akun yang digunakan akun berkolom, maka saldo setiap akun dapat diketahui setiap saat sehingga saldo akun tersebut dapat langsung dicatat ke neraca saldo. Kita harus memperhatikan bahwasanya kolom-kolom yang ada dalam neraca saldo yaitu kolom kode akun, nama akun, debit, dan kredit. Format neraca saldo menggunakan kasus kita nanti dalam akuntansi berbasis web, kita bisa tulis seperti ini. Jadi ini merupakan kode akun, ini nama akunnya, ini adalah transaksinya. Nah, posisi ini akan menentukan nanti keseimbangannya, apakah dia posisi kredit atau debit. Tentu kita harus tahu transaksi ini apa gitu ya. Oke. Secara lengkap nanti bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini yang ada di aplikasi akuntansi berbasis web. Nah, di sini kita lihat debit dan kreditnya adalah seimbang atau balance. Nah, pada kondisi yang normal dan benar, neraca saldo ya seharusnya adalah balance. Tapi tidak selalu kita temukan balance. Kadang-kadang neraca saldo yang dibuat tidak seimbang atau disebut tidak balance gitu ya.
Kesalahan-kesalahan yang menyebabkan neraca saldo tidak seimbang perlu dideteksi karena jika neraca saldo tidak seimbang, proses akuntansi berikutnya tidak dapat dilakukan. Nah, sehingga dalam neraca saldo haruslah selalu dituntut untuk menjadi balan. Kesalahan-kesalahan yang dapat menyebabkan jumlah neraca saldo tidak seimbang antara lain adalah kesalahan pemindah bukuan, kemudian jumlah yang dimasukkan ke suatu akun itu salah, kemudian debit dipindah bukukan sebagai kredit atau sebaliknya, atau pemindahan debit atau kredit diabaikan. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang menyebabkan jumlah neraca saldo tidak seimbang. Kemudian kesalahan saldo akun. Yang pertama bisa kita lihat kesalahan dalam menghitung saldo. Kedua adalah saldo dimasukkan ke dalam akun yang salah. Yang ketiga adalah kesalahan-kesalahan menyediakan neraca saldo itu. Yang pertama, kesalahan dalam penjumlahan kolom, kesalahan dalam mencatat angka ke neraca saldo, kemudian saldo dimasukkan ke kolom yang salah ataupun ya bisa jadi lupa tercatat gitu ya. Kemudian kita bertanya bagaimana langkah menelusuri kesalahan dalam proses penyusunan neraca saldo yang tidak seimbang. Yang pertama yang kita lakukan adalah periksa kebenaran penjumlahan kolom debit dan kredit. Berikutnya kita bandingkan nama akun di neraca saldo dengan akun yang ada di buku besar. Yang ketiga adalah bandingkan angka yang ada di akun buku besar dan di neraca saldo. Jadi ini 3 bagaimana cara kita menelusuri proses neraca saldo yang tidak seimbang. Oke, bentuk neraca saldo dalam web nanti kita bisa lihat seperti ini ya. Ini saya coba buka. Ya, nanti kita bisa kebayang, kita aktifkan dulu sum-nya ya, seperti ini. Oke, kemudian jalankan. Nah, ini yang udah aplikasinya yang udah jadi ya. Oke, kita gunakan browser, ya, localhost. Nah, seperti ini. Ya, ini kita lihat di neraca saldo. Nah, ini dia. Nah, ini nilainya harus balan atau seimbang. Kita tinggal cetak saja, print gitu. Nah, ini bentuknya. Oke. Nah, demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.